Halo teman-teman santuy, kembali lagi ke dalam rekap The Moon Breakdance for You bagian ke-6. 借一步说话。 Ching Hong yang mabuk digendong pulang oleh Lin Fang. Esoknya ketika mereka bangun, datanglah Tita Kaisar yang menunjuk Lin Fang dan Ching Hong untuk menyelesaikan pergerakan pemberontakan yang terjadi di kota Mianyang. Tugas yang sangat penting dan tak bisa ditunggu itu pun membuat mereka harus menuju ke kota Mianyang dengan segera. Wen You kala itu mewakili pihak kerajaan untuk mengantar pergi rombongan Lin Fang. Tampak Ching Hong yang rapuh dan kebingungan terhadap Wen You yang tidak berkata apapun padanya. Wen You hanya sekedar menjalankan tugasnya untuk mengantar kepergian mereka. Setibanya di Mianyang, meski telah menunjukkan Tita Kaisar kalau mereka adalah utusan resmi dari Sang Baginda, Jenderal Cao bukan hanya tidak membukakan gerbang, malah menghujani mereka dengan tembakan anak panah. Merasa aneh dengan respon jenderal itu, Ching Hong dengan bantuan Bak Chang pun memanjat naik tembok tinggi tersebut. Dengan cepat, Ching Hong berhasil menguasai keadaan dan memperlihatkan Tita dari Baginda. Menyadari kalau itu adalah Tita yang asli, Jenderal Cao memberitahukan sebelum kedatangan Ching Hong dan Lin Fang telah datang dua orang utusan yang mengaku berasal dari ibu kota. Dia pun curiga dengan kedua orang utusan palsu itu membawa Ching Hong dan Lin Fang untuk menemui gubernur. Di sana, Gubernur Xuan Kai tiba-tiba disergap oleh dua orang. Mendapati ada dua tamu yang datang, Xuan Kai pun dengan terpaksa melindungi identitas dua penyergap itu. Dari kejauhan, Jenderal Cao sudah memberitahukan Lin Fang dan Ching Hong kalau kedua orang tersebutlah yang sebelumnya datang dan mengaku sebagai utusan dari ibu kota. Tak ingin mengejutkan dua orang ini yang tengah menyandera gubernur, Lin Fang membacakan Tita Kaisar, lalu meminta gubernur untuk mengundangnya ke dalam. Setelah bercakap-cakap dan mempelajari karakter dari si gubernur dan kedua orang itu, Lin Fang memuji sebuah batu tinta berharga milik gubernur, lalu secara tiba-tiba dia pun melempar batu itu, bersamaan dengan Xuan Kai yang kaget mengejar untuk menangkap batu tersebut. Memanfaatkan sekian detik momen tersebut, Lin Fang dan Jenderal Cao berhasil menjauhkan kedua orang itu dari gubernur. Dua orang yang dilumpuhkan ini ternyata adalah orang dari negara Yan, di mana terlihat adanya tato serigala di leher mereka. Setelahnya, Lin Fang menyayangkan sikap Gubernur Xuan Kai yang tampak begitu mementingkan harta dan menegur keras gubernur tersebut. Salah satu tugas Ching Hong dan Lin Fang ke sini adalah melatih para prajurit kerajaan yang berkonsentrasi di sini untuk menghadapi gerakan pemberontakan. Sementara Xiaolan diberitahukan Bak Chang untuk berhati-hati karena Xiaolan adalah satu-satunya gadis di kamp militer ini yang menarik perhatian para lelaki. Jenderal Cao yang memandu Ching Hong dan Lin Fang berkeliling kamp prajurit memberitahukan tidak adanya kekompakan di antara 30.000 prajurit yang ada di sini, dikarenakan prajurit-prajurit yang ditempatkan di sini dimutasi dari berbagai kesatuan sehingga banyaknya kelompok-kelompok kecil yang bersaing satu sama lainnya. Lin Fang pun memberikan tugas untuk melatih dan menciptakan kekompakan para prajurit ini di bawah tanggung jawab Ching Hong. Maka itu Ching Hong mendekati seorang kepala prajurit yang sombong dan suka cari masalah. Dia adalah Luo yang ditantang oleh Ching Hong untuk bertarung dengan taruhan mencuci kaos kaki semua prajurit bagi siapapun yang kalah. Sebagaimana yang direncanakan, Bak Chang mewakili Ching Hong untuk menghajar Luo dan para rekan-rekan Luo yang sombong itu. Luo yang dikalahkan ini akhirnya pun harus melakukan pekerjaan melaundry kaos kaki para prajurit. Secara perlahan namun pasti, dari waktu ke waktu Ching Hong memberikan pelatihan fisik bagi para prajurit dan juga Luo yang ternyata memiliki fobia ketinggian. Dalam sela-sela pelatihan mereka, tak jarang Luo dan rekan-rekannya mencari perhatian dari satu-satunya gadis yang ada di camp itu. Xiaolan pun selayaknya sudah bagaikan primadona di mata para tentara yang sudah lama tidak bertemu dengan wanita ini. Dalam suatu malam, Lin Fang yang tengah seorang diri tiba-tiba dikagetkan oleh Feng Fufei yang menyamar dan menyelinap ke sana. Tentu saja Feng Fufei yang melumpuhkan Lin Fang ini ingin mencuri kitab pedang 7 bintang dari Lin Fang. Dia membongkar ke sana kemari tapi tidak menemukan apapun. Feng Fufei yang mencoba menggeledah tubuh Lin Fang dikagetkan oleh Jenderal Cao yang masuk ke dalam sana. Dia pun berpura-pura memberitahukan Lin Fang yang dia temukan dalam keadaan pingsan, lalu secara perlahan-lahan menyelinap pergi dari sana.
Lin Fang yang terbangun segera memeriksa tubuhnya, lalu di kesempatan lainnya Lin Fang membuka gulungan ilmu pedang 7 bintang tersebut dan menuliskan beberapa kata ke dalam gulungan tersebut. 传承于武林盟主手中。 Qing Hong sementara itu diberitahukan Xiaolan tentang para prajurit yang memiliki kemajuan dalam pelatihan mereka. Xiaolan bahkan menceritakan Luo si kepala prajurit yang rajin berlatih seorang diri pada malam hari. 据说罗武大哥每天半夜 Kemudian Xiaolan pergi menemui Lin Fang, menyerahkan surat yang dituliskan nonanya untuk dikirimkan kepada Wen You. Surat itu akhirnya tiba ke hadapan Wen You yang membacanya. 另一番天地，大家训练都可。 Wen You segera menyembunyikan surat itu di saat Hua Yao datang mengunjunginya. Dia beralasan keluar untuk menemui Jenderal Xiahou berlatih bela diri. Kenyataannya Wen You malah mengajak lelaki yang ditaksir adiknya itu untuk meminum arak, menceritakan dia yang tidak bisa membalas surat dari Qing Hong. 平天下，胸怀苍生的豪情。 Sementara itu, Hua Yao yang perhatian pada suaminya yang sepanjang hari menganggur menemui kakeknya, memohon agar si kakek memberikan suaminya sebuah jabatan dan pekerjaan. Hua Yao kembali dengan kabar baik itu, menceritakan pada Wen You kalau kakeknya telah memohon pada kaisar untuk memberikan Wen You sebuah jabatan, supaya kedepannya Wen You tidak lagi kebosanan. Akan tetapi Wen You malah menanggapi datar atas hal tersebut, membuat Hua Yao kembali mengeluh akan Wen You yang selama menikah sampai sekarang tidak pernah memberikannya perhatian. 以后我不会总出门了。 Di Mianyang, Luo yang malam-malam berlatih seorang diri dihampiri oleh Qing Hong yang memberikannya semangat. Qing Hong menatap dalam ke mata Luo yang keheranan. Lalu Qing Hong pun menceritakan mendiang sahabat terbaiknya yaitu Su Fatien yang memiliki banyak kesamaan dengan Luo. 从现在开始， Lewat beberapa percakapan lebih lanjut, Luo yang arogan dan kasar ini bisa merasakan ketulusan dari Qing Hong yang benar-benar perhatian kepadanya dan perhatian kepada semua prajurit yang ada di camp ini. Luo pun berjanji akan mengikuti Qing Hong sambil mengajarinya cara memberikan salam khas mereka. 哟， Besok-besoknya Qing Hong bertanya kepada Lin Fang mengapa Wen You yang masih belum juga membalas surat darinya. Lin Fang beralasan ini dan itu, lalu dia mengusap pipi Qing Hong yang kotor, di mana hal ini terlihat oleh beberapa prajurit yang berpikir kalau Qing Hong dan Lin Fang ini adalah pasangan penyuka sesama jenis. Gosip tersebut menyebar dengan cepat hingga tiba ke telinga Luo yang tidak senang dengan reputasi Qing Hong yang dipermalukan seperti ini. Luo yang marah ini pun berkelahi dengan mereka-mereka yang telah memandang rendah Qing Hong. Tentunya Luo dan para prajurit di sini tidak ada seorang pun yang tahu kalau Qing Hong sebenarnya adalah seorang wanita yang menyamar sebagai laki-laki. Lin Fang dan Jenderal Cao yang menemukan perkelahian tersebut kemudian meminta penjelasan, tetapi Luo yang ingin melindungi reputasi Qing Hong menolak memberikan kejelasan. Karena Luo yang memulai perkelahian tersebut, Lin Fang pun mengganjarnya dengan hukuman berupa 100 pukulan ke punggung dan hukuman dijemur selama 2 hari 2 malam. 白，赴于练兵场，示众两日。 Qing Hong yang mendapatkan kabar itu pergi melihat Luo yang menyelesaikan hukuman pukulannya. Lalu dia bertanya alasan perkelahian sebelumnya terjadi. Lagi-lagi Luo memilih untuk diam, tetapi rekannya yang tidak tahan pun memberitahukan Qing Hong soal gosip Qing Hong dan Lin Fang yang menyukai sesama jenis. Qing Hong lalu pergi menemui Lin Fang, menjelaskan alasan Luo yang berkelahi dikarenakan gosip tentang mereka, berharap agar Lin Fang mau mengurangi hukuman terhadap Luo. Sayangnya Lin Fang tidak mau berkompromi dan menyatakan pentingnya penegakan kedisiplinan bagi para prajurit. 他凶，捂了我的嘴。 Qing Hong yang tak bisa mengubah keputusan Lin Fang pun kembali ke sisi Luo, meminta prajurit agar mengikatnya di sana juga untuk dihukum bersama-sama 什么 dengan 叫 Luo. 做同袍情？ Hukuman itu mereka lalui sampai malam tiba, sampai menjelang paginya lagi. Tetapi Lin Fang tidak bergeming untuk menarik keputusannya kembali. Lin Fang tersenyum ketika dia melihat para prajurit-prajurit yang kemudian datang menemani Qing Hong dan Luo untuk menerima hukuman bersama. Para prajurit itu meminta maaf kepada Qing Hong atas gosip dan juga tudingan rasis yang mereka layangkan sebelumnya. Mereka berkata, tidak peduli siapapun yang Qing Hong sukai, Qing Hong yang loyal ini telah dipandang sebagai saudara bagi mereka. Pada akhirnya mereka yang menyelesaikan hukuman tersebut dilepaskan, sementara Lin Fang yang perhatian menyiapkan sup kacang hijau untuk meredakan panas dalam Qing Hong akibat berjemur. Xiaolan seperti biasanya masih sering digoda-goda oleh para prajurit. Bacang yang selalu cemburu atas hal ini dan telah beberapa kali mengungkapkan kalau dirinya yang akan selalu menjaga Xiaolan,
menariknya pergi dari sana, dan di tengah itu tiba-tiba saja Bak Chang memberikan ciuman kepada Xiaolan di hadapan semua orang. Setelah Bak Chang mengutarakan perasaannya, Xiaolan yang menerima perasaan laki-laki itu bertanya kenapa Bak Chang yang selalu menggigiti sebatang rumput. Bak Chang menceritakan dia yang hidupnya sendiri tanpa memiliki keluarga, sama seperti sebatang rumput yang dia gigit ini. Xiaolan pun membuang rumput itu sambil memeluknya, memberitahukan Bak Chang yang kini sudah memiliki dirinya. 你有我了。 Menganggap Qing Hong sebagai pelatih, teman sekaligus saudara yang baik, para teman-teman dekatnya Luowu kemudian memohon agar Qing Hong menerima mereka sebagai murid. 跟随门主修习武艺， Setelah 互相 dengan 扶弱。 senang hati Qing Hong menerima mereka sebagai bagian dari murid perguruan Chan, Luowu yang ketinggalan datang ke sana dengan terburu-buru menyatakan harapannya yang juga ingin menjadi murid Qing Hong. Tentu saja Qing Hong menerimanya, tetapi Luowu yang terlambat pun harus menjadi adik seperguruan bagi teman-teman yang lainnya. Sebagai adik seperguruan terkecil, Luowu pun digoda oleh mereka semua. Sejak saat itu, kekompakan dan pelatihan intens yang berlangsung di camp itu berjalan dengan begitu lancar dan sempurna. Luowu sendiri bahkan telah berhasil mengatasi ketakutannya terhadap ketinggian. Seiring dengan mereka yang telah bersiap untuk berperang ini, bertepatan dengan tibanya pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Tu Cheng telah tiba ke medan pertempuran. Dalam persiapan berperang, Qing Hong yang khawatir dengan keselamatan Lin Fang memberikan jira emasnya beralasan kalau dia sudah 是我 memiliki 家 jira 传 yang 金丝 lainnya. 宝甲，这几日你先穿着。 Dalam perang di antara kedua kubu itu, kubu Tu Cheng yang terdesak membuat seorang ahli panah melepaskan sebuah tembakan yang melesat ke arah Lin Fang yang memberikan komando. Walau sempat kaget, tapi Lin Fang yang terkena tembakan panah itu baik-baik saja karena proteksi dari jira emas Qing Hong. Tidak ingin melanjutkan pertarungan yang tidak mampu dia menangkan, Tu Cheng memutuskan untuk menarik pasukannya mundur dari sana. Sementara kubu Lin Fang pun bersorak-sorai atas kemenangan awal mereka. Qing Hong yang terlalu bersemangat di kala itu tidak menyadari kalau bajunya yang sobek telah membuat banyak orang melihat kutangnya itu. 辛苦辛苦。 Lin Fang yang melihat itu segera menutupi Qing Hong yang tidak tahu apapun. Begitu pula dengan Bak Chang yang melarang mereka untuk mengintipi kutang Qing Hong. 太丢人了。 Pada akhirnya Qing Hong hanya bisa merasakan malu yang teramat sangat. Selain jati dirinya sebagai wanita telah terbongkar, dia juga dimarahi oleh Lin Fang karena dia sama sekali tidak memiliki jira pelindung yang lainnya. 以后都听你的。 Lin Fang kemudian memberikan Qing Hong satu lembar ilmu yang dia ngakunya itu bukanlah ilmu pedang 7 bintang, tapi dia yakin Qing Hong bisa meningkatkan kemampuannya setelah berlatih ilmu tersebut. Setelah Qing Hong yang pintar ini menghafal ilmu itu, Lin Fang pun merobek ilmu salinan tersebut agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. 你现在就要记下来。 Mereka yang memenangkan perang pertama ini kemudian dijamu oleh Gubernur Xuan Kai. Lin Fang meminta maaf atas Qing Hong yang menyamar sebagai laki-laki selama ini, bahwasannya penyamaran tersebut tidak bermaksud apapun dan hanya untuk mempermudah mengatur pasukan saja. Jenderal Cao yang tampak sangat kagum pada Qing Hong pun bertanya langsung, apakah Qing Hong sudah memiliki suami ataupun tunangan. Qing Hong yang menjawab dia telah memiliki seorang lelaki bernama Wen Yu, membuat Gubernur Xuan Kai merasa heran. Gubernur Xuan Kai pun berkata, bukankah Wen Yu bangsawan keluarga Wen telah menjadi menantu kerajaan dengan menikahi putri Huayao? 他早已经与华瑶公主成。 Seketika raut wajah Qing Hong pun bengong dan berubah, diikuti oleh Lin Fang yang merasa bersalah telah menutupi hal ini dari Qing Hong selama ini. Tak menunggu sedikit pun, Qing Hong memajuk kudanya langsung mengarah ke kota Jun'an untuk mencari tahu. Di sana, waktu telah mengubah Wen Yu yang awalnya sangat cuek dengan putri Huayao. Perlahan Wen Yu mulai bersikap sedikit lunak dan bisa menerima kenyataan hidupnya. Qing Hong yang menyelinap ke sana melihat Wen Yu yang tengah dipeluk dari belakang oleh Huayao. Paham dengan apa yang sudah dia lihat, Qing Hong pergi dengan peringan tubuhnya, di mana hal ini membuat Wen Yu menyadari adanya seseorang yang baru saja mengintainya. Wen Yu mengejar sosok itu dan bertemulah dengan Qing Hong yang langsung dia peluk. Perlahan, Qing Hong mendorongnya mundur bertanya kepada Wen Yu, kemana gerangan kekasihnya di saat semua anggota keluarganya tewas? Kemana gerangan kekasihnya yang tak pernah membalas suratnya? Qing Hong memecahkan gelang pertunangan yang dulu diberikan Wen Yu padanya.
Lalu dia pun pergi dari sana setelah mengembalikan pedang baja kepada Wen Yu. Sementara itu, Lin Fang dari atas benteng kota Mianyang terus menatap ke kejauhan selama beberapa hari, menunggu Qing Hong yang dia yakini akan segera kembali. Dia menunggu sampai musim dingin tiba, dan Qing Hong pun kembali dengan keadaan lemas tak bertenaga. Setelah dirawat beberapa hari, Qing Hong akhirnya tersadar mendapati Lin Fang yang menjaganya. Lin Fang meminta maaf karena dirinya yang merahasiakan perkawinan Wen Yu, tetapi Qing Hong tidak menyalahkannya dan mengatakan dia yang sekarang merasa sangat bersedih. 我知道你是怕我难过。 Luo yang marah atas gurunya yang disakiti mengatakan dia yang ingin membunuh Wen Yu, tetapi Bacang memberitahukan kalau Wen Yu bukanlah petarung lemah yang bisa Luo sakiti. 他以前是武林副盟主， Kemudian Luo mendiskusikan ide-ide konyol untuk menghibur guru mereka. Dari sekian banyak ide tersebut, terpikirkanlah sebuah ide brilian yang akan segera mereka laksanakan, di mana Luo lah yang harus menjadi orang untuk membujuk Bacang sebagai kakak pertama mereka untuk menjalankan ide itu secara bersama-sama. Dengan bantuan Xiaolan, Xiaolan membujuk nonanya keluar dari kemah untuk menyaksikan pertunjukan tarian om-om yang super ngakak ini. Walau tak bisa tertawa, Qing Hong yang meneteskan air mata merasa tersentuh dengan usaha mereka yang sangat tulus dalam menghiburnya. Pada akhirnya Qing Hong pun tersenyum bahagia dan berjanji dia yang akan bangkit kembali dari keterpurukannya. Qing Hong pun melatih ilmu pedang 7 bintang yang pernah diberikan oleh Lin Fang sebelumnya. Kembali ke kemahnya, Qing Hong telah ditunggu oleh Lin Fang yang ada di sana. Setelah Lin Fang meminta Qing Hong berjanji agar tidak bersedih atas Wen Yu, tanpa ada aba-aba, Lin Fang tiba-tiba saja memeluk Qing Hong, mengatakan dia yang kelaknya akan menikahi Qing Hong. Dengan seiringnya waktu yang berjalan, perang lanjutan dengan pemberontak Tucheng kembali berlangsung. Dengan hanya memiliki 20.000 prajurit tersisa, kubu Lin Fang sangatlah terdesak dalam menghalau serangan 80.000 prajurit lawan. Sebuah rencana liar pun dilaksanakan sesuai dengan pelatihan mereka sebelumnya. Qing Hong memimpin Bacang, Luo, dan sejumlah kepala prajurit untuk menembus ke dalam pertahanan lawan guna bisa membunuh Tucheng. Misi penuh beresiko itu berujung pada terbunuhnya salah seorang hopengnya Luo yang bernama Ku Qingsan. Sementara itu, Tucheng yang yakin dengan kemampuan bertempurnya dan juga berada dalam kondisi di atas angin memutuskan untuk melakukan pertarungan head-to-head dengan Chan Qing Hong. Keputusan itu tidaklah salah karena Qing Hong berhasil dia kalahkan setelah melalui serangkaian pertukaran jurus. Akan tetapi Qing Hong yang terbojok ini mengingat kembali ilmu pedang 7 bintang yang diajarkan Lin Fang kepadanya. Hanya dengan 3 jurus pedang 7 bintang, Qing Hong yang memainkan pedangnya selayaknya Lin Xiaotian ini berhasil mencabut nyawa Tucheng. Sementara Feng Fufei yang menyamar menjadi salah satu prajurit Tucheng menyaksikan sendiri Qing Hong yang telah menguasai ilmu pedang 7 bintang. Qing Hong yang berhasil membunuh pemimpin pemberontakan itu memerintahkan rekan-rekannya untuk segera mundur dari sana. Dia memaksa agar Luo untuk ditarik naik ke atas benteng terlebih dahulu. Setelah berhasil membuat mundur sejumlah prajurit yang mengepungnya, Qing Hong yang memanjat tebing itu dengan peringan tubuhnya kembali ditembaki oleh si ahli panah yang membuatnya kehilangan pijakan dan meluncur tanpa kontrol ke bawah. Lin Fang yang terikat dengan tali pun dengan gegabahnya terjun ke bawah untuk menangkap Qing Hong. Selain pedang baja berpasangan yang mirip-mirip Yoko dan Bibi Lung, scene ini kembali mengingatkan kita tentang kisah kembalinya pendekar Raja Wali, di mana pada saat Yoko menyelamatkan paman Koqing yang terpanah jatuh oleh Qinlun Kose. Bedanya kalau Yoko kan punya bela diri yang cukup hebat saat menangkap Koqing, sehingga Yoko bisa mengejar gaya gravitasi jatuhnya Koqing. Kalau di sini nirunya ini masih agak dipaksain ya teman-teman. Lin Fang yang nggak bisa kungfu malah bisa mengejar Qing Hong yang sudah terjatuh duluan. Ya itu gimana logikanya? Qing Hong agak marah dengan tindakan spontan Lin Fang yang tidak mempedulikan nyawa sendiri. Bagaimanapun juga dengan tewasnya Tucheng, moral pasukan lawan pun menjadi lemah sehingga perang itu akhirnya dimenangkan oleh pihak kerajaan Xiao. Tidak ada perayaan atas kemenangan perang itu, yang ada hanyalah acara penguburan dan penghormatan setinggi-tingginya untuk mereka yang tewas di dalam medan pertempuran.
Terhadap Hao Peng sekaligus musuh sefrekuensinya, Luo merasa sangat kehilangan dan menuangkan arak untuk menemani kepergian Ku Qingsan. 我让你，你不许生我气啊！ Rombongan Lin Fang akhirnya pun berpisah dengan mereka-mereka yang ada di Mianyang. Setelah Qing Hong memberikan salam khas persaudaraan mereka terhadap Luo dan yang lainnya, Jenderal Cao memanfaatkan kesempatan untuk memberikan pelukan perpisahan kepada Qing Hong. Tentu saja Lin Fang dengan segera menarik tangan Qing Hong, mengajaknya masuk ke dalam kereta dan mereka pun kembali ke kota Chun'an. Sementara Qing Hong masih ngambek atas tindakan gegabah Lin Fang yang terjun dari atas benteng. Dalam perjalanan balik itu, Bak Chang menyadari mereka yang telah diikuti oleh penyergap. Dengan cepat konvoi itu pun bubar setelah diterjang oleh serangan lawan dalam jumlah yang cukup besar. Qing Hong yang masih belum pulih dari lukanya juga harus bertarung habis-habisan dengan sejumlah penyerang ini. Tiba-tiba saja Feng Fufei muncul dari belakang dan menculik Lin Fang kabur dari sana. Lin Fang yang tersandera ini dipaksa Feng Fufei yang agak psycho ini untuk menyerahkan kitab pedang 7 bintang. Tetapi Lin Fang yang mengatakan kalau manual ilmu itu telah dimusnahkan, membuat Feng Fufei menyiksanya dengan mencetakkan sebuah logam panas ke dadanya. Lebih jauh lagi, Feng Fufei yang kondisi mentalnya tak stabil ini juga secara tak sengaja menancapkan paku besi yang menembus ke dalam telapak tangan Lin Fang. Pencarian Qing Hong mencapai titik terang ketika dia bersua dengan Shen Jianze yang menggunakan seekor kumbang untuk melacak bola mutiara obat yang biasanya digunakan oleh Lin Fang. Mendapati persembunyiannya yang digerebek, Feng Fufei kembali mengambil langkah 1000. Lin Fang yang diselamatkan pada akhirnya berhasil dibawa kembali ke kota Chun'an. 所幸灵盟主 Sementara Qing Hong bersikeras untuk merawat Lin Fang, Xiaolan yang berjaga di luaran bukannya cemas kepada Lin Fang, tetapi dia malah cemas pada nonanya yang biasanya tidak pernah merawat orang. Dia takut nonanya yang merawat Lin Fang malah akan membuat sakit Lin Fang menjadi semakin parah. 照顾过别人，他照顾林公子。 Dugaan Xiaolan ternyata ada benarnya juga. Selain hampir ketiduran menimpa muka Lin Fang, Qing Hong yang tak berhati-hati mengoleskan obat ke luka bakar Lin Fang, membuat Lin Fang harus merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Bagaimanapun juga, Qing Hong hanya bisa menemani Lin Fang yang kesakitan ini berteriak dan berhasil menenangkan Lin Fang pada akhirnya. Qing Hong bahkan masuk ke dalam dapur untuk memasakkan bubur pertamanya yang dia suapin kepada Lin Fang. 这个芦苇干是你家后院池塘里的，我抓了一大把，洗了 Mulai 又洗。 pulih dari lukanya, Lin Fang yang terbangun di tengah malam dengan ragu-ragu membangunkan Qing Hong yang tengah tertidur pulas. Merasa agak terganggu dibangunkan, Qing Hong yang mempelajari Lin Fang tengah kelaparan ini diminta untuk menyiapkan sup ayam. Alhasil Qing Hong pun menangkap seekor ayam, meminta si ayam untuk menyalakan Lin Fang yang 我 banyak 也不想 maunya 大半 ini. 夜抓你来，你要怪就怪盟主。 Please like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau tidak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi ya pada rekap-rekap bagian selanjutnya teman-teman santuy sekalian. Bye-bye.